Nah, salah satu kelebihan dari Honda Brio itu teman-teman ya, apabila kita gunakan untuk berkendara di jalanan yang halus seperti lengket gitu di aspal, dia sangat mudah untuk bermanuver. Dan coro basa Jawa itu dia itu ngleser ya. Boleh-boleh saja mobil ini menjadi mobil pilihan para kaula muda. Boleh-boleh saja mobil ini katanya menjadi mobil yang paling bagus, yang paling baik di kelasnya. Tapi saya akan bahas kenapa saya kurang suka dengan Brio ini ya. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dan saat ini kita sudah bersama dengan Brio tipe E tahun 2020. Di video ini kita akan bahas tentang bagaimanakah kelebihannya, bagaimana kekurangannya selama saya pakai, dan kenapa akhirnya saya memutuskan kurang menyukai mobil ini setelah saya menggunakannya selama kurang lebih 3-4 bulan. Ya, kita akan bahas dari kelebihannya dulu. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi desain dulu. Jika kita lihat dari samping, Honda telah bisa menciptakan desain yang sangat sporty, yang sangat stylish dan futuristik. Lihat teman-teman, shape dari damper depan ini, dia terlihat garang, dia terlihat mbetem gitu ya. Jadi mbetem itu bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesia apa ya? Dia seperti sangar gitu, tapi imut. Ya, mbetem apa ya? Seperti harimau, seperti jaguar, seperti macan tutul gitu ya. Nah, kalau dari depan, ya ini dia memiliki action chrome yang besar di grill, kemudian lambang Honda yang elegan itu, logo Honda elegan di depan. Wes, tidak ada obat desain Honda. Oke, kemudian mengalir ke samping dengan garis-garis lurus yang terlihat sporty. Ini dia mengalir dari depan ke belakang, garis lurus itu. Dan yang bodi belakang, dia memang mencerminkan atau membuat desain seperti sedan hatchback. Beda dengan pendahulunya yang seperti terpotong, kacanya lebar, lampunya depan pelolong. Itu but di sini Honda good job, I love it. Kemudian keunggulan yang kedua dari Brio ini, dia sudah menggunakan mesin 4 silinder 1200 cc iVTEC 90 PS. Dari data itu saja kita sudah tahu bahwa mesin Honda ini akan terlihat halus seharusnya ya, dan irit itu di atas kertas. Nah, kita akan lihat dulu seberapa halus dari mesin Honda ini jika kita nyalakan. Yuk. Nah, oke teman-teman, ini mesinnya sudah saya nyalakan dan suara mesinnya seperti ini. Kalian bisa dengarkan. Kita akan lihat dari jauh. Hampir tidak terlihat adanya getaran di mesin. Jadi dia menggunakan 4 silinder 1200 cc dengan teknologi iVTEC dengan daya 90 PS ya. Hampir tidak ada getaran di mesinnya. Dan saya juga suka penempatan dari mesin Honda Brio ini. Dia terlihat padat gini, gemuk ya, tidak kopong. Good job, I like it. Oke, kelebihan berikutnya adalah dari desain kabin. Jika kalian adalah pemilik pemula atau baru beli mobil pertama kali, Brio ini adalah mobil yang memiliki desain dashboard atau desain ini, yang depan ini ya. Ini adalah yang paling modern di kelasnya. Dibandingkan dengan, jujur saja, dengan Agya Ayla, desain yang paling saya suka adalah desain dari Honda Brio. Cuma ini sudah diganti TV, sudah diganti double din. Tapi desain dari keseluruhan ya, seperti desain AC, desain kisi-kisi, desain AC, kemudian kisi-kisinya itu menurut saya sangat oke. Termasuk desain ini ya, desain setir, ini sudah ada pengaturan segala macam ya. Dan juga perlu saya sampaikan di sini, keunggulan dari mobil ini untuk safety-nya ya, yaitu masih dasar lah, dia dual SRS airbag di sini, dan di situ dia memiliki fitur EBD dan ABS.
Kemudian dia juga ada fitur G-Con Plus S Body Structure, di mana fitur ini atau teknologi ini berfungsi untuk meminimalisir impact dari tabrakan atau benturan ya. Jadi itu sudah sebuah keunggulan tersendiri bagi Brio tipe E 2020 ini. Saya pernah melihat di media sosial, saya lupa di YouTube atau Facebook ya, ada tabrakan antara Honda CR-V dan kalau tidak salah itu Innova atau apa ya waktu itu. Depannya CR-V ini masih utuh, tapi musuhnya itu sudah remek, sudah sampai ambles sampai sini. Mungkin itu juga salah satu fungsi dari dia menggunakan fitur itu, mungkin ya, mungkin. Saya kurang tahu fitur keselamatan di CR-V. Tapi di Brio ini dia sudah mengadopsi teknologi itu tadi. Kemudian untuk fitur keselamatan lain, dia ada fitur alarm dan ini sensor parkir belakang. Jadi dia sudah memiliki sensor parkir belakang di sini. Itu sangat membantu jika kalian masih merupakan pengemudi pemula atau baru awal-awal memiliki mobil. Sensor belakang ini sangat membantu buat kalian untuk memarkir kendaraannya tanpa nyenggol atau tanpa nggadok gitu ya. Itu sangat membantu. Nah, salah satu kelebihan dari Honda Brio itu teman-teman ya, apabila kita gunakan untuk berkendara di jalanan yang halus, bannya itu seperti nyokot gitu di aspal ya. Jadi dia seperti lengket gitu di aspal, dia sangat mudah untuk bermanuver. Dan coro basa Jawa itu dia itu ngleser ya. Jadi dinaiki itu dia ngleser gitu ya. Sus gitu. Asik, enak jika kita gunakan untuk jalanan-jalanan yang bagus seperti ini. Ini adalah jalanan JLS di Trenggalek Selatan. Jalannya masih lumayan halus, belum banyak tambalan. Jadi Brio sangat enak digunakan di jalan-jalan yang bertipikal seperti ini ya. Jalan yang lurus, halus itu Brio enak, mantap. Karena memang tipikal dari shocknya itu seperti agak setif gitu ya, agak keras gitu. Sehingga dia enak untuk manuver, dia lincah, dia kecil, dan wes pokoknya enak lah, kayak digawe melaku itu enak. Brio itu seperti itu. Baru nanti kalau ketemu jalan yang konturnya jelek, nah itu baru terasa. Oh ya, tadi lupa belum saya sebutkan, Brio itu kalau dibuat tanjakan untuk RPM bawah, torsinya kurang, jadi dia seperti kurang bertenaga jika di RPM bawah. Kalau untuk tanjakan kalian harus usahakan di atas 2000, 3000 gitu ya. Itu baru ada torsi. Dia baru keluar powernya. Cuman kalau untuk tanjakan di pegunungan seperti ini di depan itu, jadi kita itu dikelilingi pegunungan. Untuk naik ke gunung seperti itu, Brio tetap mampu, sebenarnya tetap mampu. Cuman ya pakai gigi satu, muatan penuh pun juga gigi satu, muatan dua orang gitu ya. Dua itu kalau kita ndak ancang-ancang ya akhirnya harus turun ke gigi satu. Jadi tipikalnya Brio itu seperti itu. Oke, itu beberapa kelebihan dari Honda Brio menurut saya, dan kali ini kita akan bahas kekurangannya, dimana akhirnya kekurangan ini membuat saya kurang suka dengan mobil ini. Oke, yang pertama, kekurangan yang pertama dari mobil ini adalah dari segi kaki-kaki. Banyak orang yang mengatakan kaki-kaki Brio ini seperti gerobak ya. Banyak orang yang mengatakan begitu di forum-forum, di grup, di media sosial. Mereka mengatakan kaki Brio seperti gerobak, utamanya yang tipe standar ya, bukan yang RS. Nah, setelah saya menggunakannya selama sekitar 3 bulan 4 bulan, dan memang saya akhirnya merasakan bahwa memang sistem peredaman kaki-kaki atau shock absorbernya atau apa ya itu, sekok-sekoknya itu ya, kaki-kakinya, sikil-sikilane, itu memang terasa kurang mampu menahan getaran atau kurang mampu meredam getaran. Jika kalian lewat di jalan rabatan atau cor beton itu, grek-grek-grek-greknya jalan kontur jalan yang kasar, yang keras, kan kalau cor rabatan itu kan keras ya, tipikal jalannya keras, tidak seperti hot mix. Kalau kalian lewat di jalan rabatan itu memang terasa bener sampai ke dalam kabin. Itu di feel-nya itu terasa gitu ya, di setir, di telinga itu, grek-grek itu, di pantat itu memang terasa getarannya. Itu menurut saya dari sistem dari
kaki-kakinya atau sikil-sikilan itu memang kurang bagus menurut saya. Kenapa begitu? Saya bandingkan dengan Ayla saya yang Matic yang merah, juga sudah pernah saya review di sini. Ayla itu lebih mampu menahan gredekan jalan yang kontur kasar atau kontur keras seperti itu. Ayla lebih mampu meredam itu dibandingkan dengan Brio. Itu kelemahan yang pertama. Kemudian kelemahan yang kedua, Brio ini cenderung lebih suka jajan. Jadi kemarin saya sudah, pada saat saya beli ini, saya melakukan cek keseluruhan. Saya sudah tahu bahwa remnya itu agak bermasalah, tapi saya belum tahu masalah di mana. Saya bawa pulang, dan setelah saya bawa pulang, saya cek sendiri, ternyata kabel rem yang handrem yang belakang yang kiri itu macet. Tidak ada bekas gencetan atau gimana, tapi dia macet, dia tidak bisa ditarik. Dan oleh pemilik sebelumnya itu benar-benar dilonggarkan, sehingga yang bekerja hanya rem kanan, handrem dan roda kanan belakang. Yang kiri ini macet. Nah, jadi saya sudah jajan kabel rem handrem belakang yang kiri. Dan itu bukan hanya punya saya. Saya melihat-lihat di Facebook, di YouTube, itu banyak sekali konten handrem yang kiri itu bermasalah. Itu banyak sekali konten yang seperti itu. Jadi itu, ini mobil tahun 2020 tapi kabel handremnya sudah macet. Ini apaan ini? Ya, kemudian yang kedua yang sudah jajan ini skok belakang kiri juga. Jadi skok belakang ini saya sudah beli, saya sudah ganti. Cuman saya belinya itu second aja karena budget. Ya saya belikan second. Ini yang sebelum saya ganti ini, dia sudah benar-benar habis bocor semua. Sudah tidak ada gas di dalam. Jadi dia langsung jedak jedok gitu. Lewat jalan rusak dikit jedak, lewat jalan kasar dikit jedak. Ini baru 4 tahun 5 tahun tapi dia sudah jajan 2 itu. Jadi kabel handrem sama shock absorber yang belakang yang kiri. Apaan ini? Nggak asik ini, Brio. Oke, itu yang membuat saya agak ilfil ya. Masa sekelas Honda sudah jajan-jajan gitu, padahal saya pernah pakai Agya putih, juga pernah saya buatkan video, cuman waktu itu baru beli terus saya buatkan konten aja, itu bukan konten yang detail. Agya 2016 itu masih aman sampai 2024 ya. Lah ini Brio 2020 sudah jajan 2 kali. Kurang mantap apa coba? Kemudian kekurangan yang berikutnya ini space interior Brio itu menurut saya ya itu terasa sempit dibandingkan dengan Agya Ayla. Sekali lagi karena saya memang sudah sebelum beli ini saya punya Agya dan Ayla, dua-duanya pernah saya punya. Dan Brio ini adalah mobil dengan space yang paling sempit di antara ketiga mobil ini. Atau 2 lah, karena Agya dan Ayla itu basicnya sama ya. Jadi jika saya compare Ayla dan Brio ini lebih sempit daripada Ayla. Begitu juga dengan bagasi ya. Nah, bagasi ini juga sempit menurut saya. Cuman kelebihannya dari Brio dibandingkan dengan Ayla, dia sudah memiliki tombol untuk membuka bagasi di pintu. Kalau Ayla dia bukanya yang 10 ya, dia bukanya dari depan. Mungkin kurang head to head. Saya belum tahu kalau Ayla yang 12 itu apakah sudah memiliki tombol untuk membuka pintu belakang di pintunya atau harus dari depan. Cuman yang saya punya 10 itu dia masih harus buka dari dekat pengemudi sana, masih ada tuas untuk membuka pintu belakang. Itu kekurangan dari Brio ini, space-nya kurang lega. Oke, kekurangan berikutnya dari Brio ini ya. Sebentar. Oke. Mesin 1200 cc iVTEC 4 silinder. Untuk average dalam kota dia hanya 10,1 km per liter. Ini average di NID. Kalau luar kota saya bisa mendapatkan 14,2 untuk medan campuran tanjakan, pegunungan dan dataran atau perkotaan. Ini menurut saya boros ya, dengan nama besar Honda, teknologi iVTEC,
4 silinder dapat 10,1 dalam kota itu boros menurut saya. Luar kota dapat 14,2 itu boros menurut saya, karena saya sekali lagi compare dengan katakanlah Terios 1500 cc, saya bisa mendapatkan average 13,8 untuk luar kota, dan dalam kota saya mendapatkan average sekitar 11. Kemudian untuk Ayla Agya saya mendapatkan average yang manual ya. Saya Agya manual, saya punya Agya itu manual, itu di kisaran 17,8 sampai 18,2 untuk medan campuran luar kota, dataran dan pegunungan. Yang di Ayla Matic saya mendapatkan average kisaran 15 km per liter untuk medan campuran. Di Brio saya cuma mendapatkan 14-an km per liter untuk medan campuran. Sedangkan yang dalam kota ini dia dapat 10,1 km per liter. Menurut saya boros. Kalau menurut teman-teman bagaimana, silahkan komentar di bawah. Oke, kekurangan berikutnya ini ya, saya tidak suka di mobil Brio ini. Saya tidak tahu ini sudah bawaan pabrik atau gimana. Untuk menancapkan flash disk ya, dia masih pakai kabel seperti ini teman-teman. Harusnya sih menurut saya dia bisa pakai port, dimana mungkin di sini ya, dia buatkan port untuk menancapkan flash disk, mungkin di sini atau di sini gitu ya. Jadi dia lebih praktis. Kalau kabel seperti ini, ini seperti model aksesoris tambahan gitu ya. Ini tidak mencerminkan mobil yang elegan seperti ini. Harusnya ada port dibuatkan yang praktis, jadi kita tinggal tancap gitu. Bisa di sini atau mungkin di sininya gitu ya. Itu saya tidak suka. Kekurangan berikutnya teman-teman, saya merasakan AC dari Honda Brio ini kurang dingin dibandingkan kompetitor atau sebut katakanlah Ayla gitu ya. AC-nya Brio ini masih kalah dingin dibandingkan Ayla. Jadi saya harus menaikkan ini sampai atas, dan ini minimalin 2 untuk kipasnya ini. Ini baru terasa hembusan AC-nya itu baru terasa dingin ya. Atau mungkin memang tipikal Honda seperti itu, dia slow ya, slow but sure mungkin ya, pelan tapi pasti, mungkin seperti itu. Oh ya, kelupaan juga. Yang saya tidak suka dari Brio itu adalah ground clearance-nya sangat rendah. Jadi dikit-dikit dia gasruk, dikit-dikit dia gasruk. Beda dengan Agya Ayla, ground clearance-nya itu saya tidak tahu sistemnya bagaimana. Meskipun tidak terlalu tinggi, tapi di tempat-tempat dimana Brio gasruk parah, serok gitu ya. Kalau Agya Ayla itu jarang gasruk, itu atau tidak gasruk. Tipikal jalan di tempat saya itu banyak apa namanya, seperti inilah contoh di depan. Nah ini jembatan rusak. Nah ini kalau udah hati-hati ya gasruk. Nah ini kan jembatan rusak ini. Banyak hal-hal yang seperti inilah. Ada polisi tidur gasruk. Terus ada jendulan atau buk kecil itu, tahu buk ya? Buk itu seperti saluran air atau jalan dari gini masuk ke gang itu naik dikit. Nah itu kadang gasruk. Itu yang saya kurang suka dari Brio ini. Oke, kekurangan berikutnya teman-teman, di sini akan saya perlihatkan sebentar. Nah ini, oke, material dari interior Brio itu semuanya plastik ya, bahan-bahan keras plastik. Yang yang soft ini aja, plafon ini aja yang soft. Tapi yang pintu door trim itu plastik. Dan ini yang membuat saya itu nggak suka ini. Catnya ini mengelupas. Ini warna hitamnya ini mengelupas sehingga membuat burik terlihat di mata itu nggak asik gitu ya. Jadi kayak burik gitu. Ini kenapa ini tidak dibuat langsung warna dari materialnya saja? Seperti ini kan dia warna hitamnya ini warna material. Kenapa kok ini warna peach atau krem ini ya, terus diberi cat hitam? Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, seiring pemakaian, dia ngelupas. Dan ini membuat mata itu tidak nyaman untuk dilihat. Mata itu tidak nyaman untuk melihatnya gitu ya.
Ini salah satu kekurangannya menurut saya. Ya, tapi overall seperti ini teman-teman ya. Dari segi desain oke, dari segi interior, desain interiornya oke ya. Cuman ya memang ada beberapa kekurangan itu, dan kebetulan kekurangan yang ada di Brio ini membuat saya itu kurang nyaman ya. Mulai dari kaki-kakinya itu menurut saya juga kurang nyaman ya. Kemudian apa ya, dari segi keekonomisan itu juga kurang menurut saya, karena saya memang bukan tipikal anak-anak muda itu. Saya lebih suka yang fungsional tapi nyaman. Untuk model desain itu saya tidak terlalu memperhatikan, yang paling utama adalah kenyamanan. Sedangkan Brio ini yang menonjol adalah desainnya ya, dari segi looknya, dari segi tampilannya ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri, ini murni dari sudut pandang saya. Jadi seperti itu. Saya lebih prefer ke Ayla daripada ke Brio ini, karena Brio menonjolkan tampilan, kalau Ayla menonjolkan fungsional dan kenyamanan. Oke, jadi itu dulu teman-teman review Brio tipe E 2020 dari sudut pandang saya pribadi. Mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya, silahkan tuliskan komentar di bawah, atau tuliskan pengalaman kalian selama menggunakan Brio E 2020 ini ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.